Bayangkan sebuah kebijakan ekonomi yang bisa mengubah nasib 7 miliar manusia di dunia. Hari ini kita akan membahas bagaimana keputusan tarif Presiden AS, Donald Trump yang mengejutkan bisa memicu perang dagang terbesar dalam sejarah modern. Dan yang mengejutkan adalah bagaimana satu kebijakan bisa memiliki efek domino yang luar biasa. Mari kita lihat detailnya. Tarif dasar 10% untuk semua negara plus tarif tambahan yang mencengangkan. Yang membuat ini semakin menarik adalah cara Trump membingkai kebijakan ini menggunakan International Emergency Powers Act 1977, sebuah undang-undang yang sebenarnya dirancang untuk situasi darurat nasional yang ekstrim. Oh, dan penggunaan undang-undang itu sendiri sudah menimbulkan kontroversi besar. Maksudku, sejak kapan defisit perdagangan dikategorikan sebagai darurat nasional? Mari kita lihat angka-angkanya. Uni Eropa kena tarif tambahan 20%, sementara Tiongkok harus menghadapi tarif tambahan hingga 34%. Dan ini yang mengejutkan, Trump menggunakan bahasa yang sangat provokatif, mengatakan Amerika Serikat telah dijarah secara ekonomi. Dan pasar finansial global langsung bereaksi keras. Volatilitas meningkat drastis dan investor mulai panik tentang kemungkinan perlambatan ekonomi global. Ini seperti efek butterfly. Setiap produk yang masuk ke AS akan menjadi lebih mahal, yang mempengaruhi daya beli konsumen Amerika, yang kemudian berdampak pada ekonomi global. So, bagaimana dengan negara berkembang seperti Indonesia yang pasti akan terkena dampak signifikan dari kebijakan ini? Benar sekali, Indonesia mengekspor berbagai produk senilai miliaran dolar ke AS, tekstil, alas kaki, komponen elektronik, produk pertanian. Semua sektor ini akan langsung terkena dampak. Tapi mungkin ada silver lining di balik situasi ini? Maksudku, ketika rantai pasok global terganggu, biasanya muncul peluang baru. Exactly. Ada kemungkinan perusahaan-perusahaan yang terkena dampak tarif tinggi di Tiongkok akan mencari lokasi produksi alternatif. Indonesia, dengan 270 juta penduduk dan lokasi strategisnya, bisa menjadi tujuan yang menarik. Tapi tentunya ini membutuhkan persiapan yang matang. Bagaimana dengan infrastruktur dan iklim investasi? Data menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam kemudahan berbisnis. Kita berada di peringkat 73 dari 190 negara, bandingkan dengan Vietnam di posisi 70 atau Malaysia di posisi 12. Dan jangan lupakan dampak pada nilai tukar rupiah. Fluktuasi kurs bisa sangat berbahaya untuk ekonomi. Iya, dan ini bukan spekulasi. Setiap kali ada ketegangan perdagangan Amerika-Tiongkok, rupiah rata-rata melemah 2 hingga 3%. Bayangkan apa yang terjadi jika perang dagang benar-benar pecah. Kita sedang melihat potensi badai sempurna dalam ekonomi global ya? Tepat sekali. Mari kita bahas skenario terburuk. Jika perang dagang terjadi, pertumbuhan ekonomi global bisa turun hingga 0,5 sampai 1% dalam setahun pertama. Itu setara dengan hilangnya 800 miliar dolar Amerika dari ekonomi global. Dan dampaknya pada sektor real pasti sangat terasa. Bagaimana dengan nasib jutaan pekerja? Data historis menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan PHK 2-3% dari total tenaga kerja. Di Indonesia, itu bisa berarti jutaan orang kehilangan pekerjaan. So what's next? Apa yang bisa dilakukan negara berkembang untuk melindungi diri? Diversifikasi adalah kuncinya. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Data menunjukkan 60% ekspor kita masih terfokus ke 5 negara tujuan utama. Mungkin ini juga momentum yang tepat untuk memperkuat pasar domestik? Exactly. Dengan populasi 270 juta dan kelas menengah yang tumbuh 7% per tahun, pasar domestik Indonesia bisa menjadi penyelamat di tengah gejolak global. Dan bagaimana dengan kerjasama regional, ASEAN misalnya? ASEAN dengan GDP kombinasi 3 triliun dolar Amerika Serikat bisa menjadi alternatif yang menarik. Tapi, dan ini penting, kita perlu mengatasi hambatan non-tarif yang masih tinggi di kawasan. Jadi apa prediksimu untuk beberapa bulan ke depan?
Berdasarkan analisis historis perang dagang sebelumnya, ada 3 skenario yang mungkin terjadi. Pertama, eskalasi penuh yang bisa menurunkan perdagangan global hingga 20%. Kedua, negosiasi yang menghasilkan kompromi parsial. Ketiga, status quo dengan ketegangan yang terkendali. Dan apa saran untuk menghadapi situasi ini? Yang paling penting adalah adaptasi cepat. Pelaku bisnis perlu mengevaluasi rantai pasok, investor perlu mendiversifikasi portofolio, dan masyarakat perlu bersiap menghadapi potensi kenaikan harga. Well, sungguh diskusi yang menarik untuk hari ini. Benar, dan situasi ini akan terus berkembang. Yang pasti, kita sedang menyaksikan perubahan fundamental dalam tatanan ekonomi global. Tetap waspada, tetap adaptif, dan yang terpenting tetap optimis menghadapi perubahan. Demikian podcast kita kali ini. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Dan saya Sasya, selamat menikmati liburan Idul Fitri bersama keluarga. Mohon maaf lahir batin dari kami.